Kita pernah Pak 3 bulan perai makan? Perai makan pernah ya? Tidak pernah kalau kita ya. Selalu kenyang, jangan sampai lapar. Sebelum lapar kenyang lagi. Sebelum lapar kenyang lagi. WC lagi. WC lagi. Ada terlempau kapin ya. Seperti itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kawin Sayyidina Sa'ad pun berangkat ke pasar, belanja keperluan pernikahan, beli kain, beli bunga. Wah, senangnya Masya Allah. Wiritanya kawin gitu sudah. Di tengah pasar senang-senang ada seorang laki-laki gagah berdiri fi wasatis suq, di tengah-tengah pasar. Pengumuman, kata laki-laki ini, siapa saja di antara kalian yang tidak ada uzur sudah balik, laki-laki tidak ada uzur, besok hendaknya ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pengumuman saat bawa tas ini sudah senang. Loh, besok perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tasnya langsung jatuh. Nafsunya yang 220 langsung padam. Langsung jatuh, dia lari menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, ya Rasulullah, aku tidak bisa menikmati pernikahan besok sedangkan engkau di medan tempur. Demi Allah, aku tidak mau menikah. Aku lebih cinta kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ingin menikmati wanita cantik di atas kasur yang empuk sedangkan engkau di tengah-tengah orang kafir, melawan orang kafir dengan pedangmu. Tetesan darah akan mengalir banyak di hari itu. Sungguh tidak. Akhirnya ditinggal. Engkau uzur wahai sahabat, kawinlah, tidak apa-apa. Tidak ya Rasul, aku tidak bisa. Biarkan aku ikut perang, aku gagalkan pernikahan besok. Subhanallah. Gagal ikut perang, mati syahid, tidak jadi kawinnya sudah. Kawinnya di sorga. Subhanallah. Perempuan yang tadi hebat, tapi laki-laki sahabat itu jauh lebih hebat karena sudah kenikmatan di depan mata, namun diurungkan demi kebersamaan Rasulullah di medan perang. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba kita yang seperti ini, kawinnya besok beb, kawinnya beb. Terus, ya ini saya sudah belanja beb, sekarang perang. Izin beb, izin majelis prei wes hall prei maulid prei beb, kawin sip beb. Malah berdalih wong sholat berjamaah aja udur, dak apa-apa, dak sholat berjamaah pengantin baru ya, apalagi cuma rutinan prei beb, prei tanggal merah katanya. Seperti itu para hadirin. Tapi lihat cintanya sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan besarnya perhatian Rasul kepada sahabat yang sangat luar biasa. Ini satu cerita yang sangat mencangkupi semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengatakan hebat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa bermuamalah dengan baik sehingga sahabatnya jatuh cinta kepada beliau, sehingga tak heran wanita cantik ditinggalkan demi Rasulullah karena Rasulullah juga sangat luar biasa dengan sahabatnya di dalam bermuamalah. Ia mensedekahkan apa yang ia punya sekalipun dengan harta yang terakhir yang ia miliki. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir, yang penting lagi ya, setelah cerita hebat semuanya, ayo sebagaimana ini lahirnya Rasulullah kita rayakan. Namanya hari lahir berarti kan hari ulang tahun. Biasanya kalau ulang tahun anak kita ngasih kado, betul tidak? Kadonya apa beb? Kalau anak kecil kasih coklat, kasih pelembungan, kasih kue biasanya ya kadonya. Dikasih sepeda. Ada kado kalau hari ulang tahun. Apa yang akan kita berikan? Kado apa yang akan kita persembahkan untuk Rasulullah di tahun ini? Rasulullah kita rayakan hari lahirnya. Apa yang kita berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kado yang seperti apa? Apakah masih saja kita akan tidak sholat berjamaah? Apakah masih saja kita akan main-main dengan sholat kita? Apakah kita masih akan membiarkan anak-anak kita terlampau jauh meninggalkan Rasul dan mengikuti adat istiadat budaya orang kafir itu? Apa yang akan kita kedepankan? Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian ketika beliau bersabda, tu'radu a'mal ummati alai, akan dilaporkan amal-amal pekerjaan-pekerjaan umatku kepadaku. Fi kulli yaumil itsnain wal khamis, di setiap hari Senin dan Kamis ada laporan dari perbuatan umat ini. In wajadtu khairan hamidullah, kalau laporannya bagus aku bersyukur kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lahum,
Tapi kalau aku dapatkan laporannya jelek, aku bacakan istighfar untuk umatku. Kalau kadonya bagus, aku terima kasih sama Allah. Tapi kalau kadonya jelek, isinya isi maksiat, isinya isi pelanggaran, isinya isi melawan perintah Allah, jelek, Nabi tidak mencemooh kita, tapi langsung urusannya sama Allah, ampuni umatku ya Allah. Adakah orang yang lebih sayang seperti ini? Ibu kita, bapak kita, siapapun dia. Demi Allah, Nabi Muhammad yang paling sayang kepada kita. Di saat sakaratul maut, bukan anakku Jibril, ya apa anakku kalau aku mati, tidak. Tapi di saat hembusan nafas terakhir, yang dikhawatirkan dan yang disampaikan ke Jibril dengan menahan rasa sakitnya sakaratul maut waktu itu, umatku Jibril, ya apa umatku nanti? Fatimah tidak disebut, Aisyah tidak disebut, Hasan Hussein cucu yang lucu-lucu di saat itu tidak disebut. Yang disebut kita yang diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita tidak memperhatikannya. Ayo kembali ke Rasulullah. Biarkan Rasulullah hidup di hati kita. Persembahkan kado yang terbaik untuk Rasulullah, khususnya di bulan Maulid ini. Ayo perbanyak baca sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kado yang terbaik mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan di tengah rumah kita. Kenalkan ke anak-anak kita. Adibu auladakum hubbi. Ajari anak kalian cinta kepadaku, karena tidak akan rugi. Ajari cinta, ini pesan Nabi kepada kita. Anak-anak kita supaya diajari cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibiarkan mereka meniru orang-orang kafir di dalam pakaian mereka, di dalam pergaulan mereka, di dalam makan dan minum serta tidur mereka. Mari kita hidupkan sunnah Rasulullah di tengah rumah-rumah kita, dan mari kita berbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Kata ulama, cukup, sangat cukup ayat ini jadi dalil tentang keutamaan solawat. Kenapa Beb? Tidak perlu hadis, tidak perlu cerita-cerita aneh-aneh masalah solawat. Cukup, ini Quran, innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat bersolawat. Ini jadi dalil yang paling kuat akan kehebatan solawat. Karena Allah sendiri yang langsung turun tangan di dalam urusan solawat seperti ini. Mari kita sehari semalam jangan kurang baca solawat 300 kali untuk mendapatkan senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akalul iktsar, kata Imam As-Sakhawi, kurang lebih jangan kurang sampai dari 300 kali baca solawat sehari semalam. Terakhir saya dapat cerita dari teman kemarin di Lumajang ini Pak, ditemukan mayat karena banjir ya. Ada seorang bapak dijuluki Pak Solawat. Kenapa? Karena selalu baca solawat. Meninggal dunia sudah 2 tahun yang lalu. Kemudian kuburannya ini ambruk ya. Kuburannya ambruk karena hujan terus lebat. Harus dipindah. Ahli waris sepakat untuk memindah. Kuburan sudah tidak bisa dipakai lagi ke tempat yang lebih aman. Akhirnya dipindah, diangkat. Setelah diangkat ternyata dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada satupun yang rusak. Ini ternyata Bapak Solawat yang terkenal di masyarakat tadi karena suka baca sholat. 2 tahun Pak, tidak ada yang rusak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan 2 tahun, 1 hari aja manusia bendem dalam tanah hancur Pak. Perut ini meletus, hancur, baunya ada kepalangan sudah. Orang ini mahfud, terjaga oleh Allah berkat salawat. Yang ingin utuh badannya, yang ingin tidak hancur ditelan masa badannya setahun, 2 tahun sampai kiamat, maka jangan tinggalkan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang sangat ringan dan gampang, tidak perlu punya wudu, tidak perlu ngadap kiblat, kapan saja mau silahkan basahi bibir Anda dengan membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi kekuatan untuk bisa meniru dan menghidupkan akhlak Rasulullah, meniru dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, serta menghidupkan salawat di hati kita semuanya. Anak-anak kita semoga dijaga dari pergaulan bebas. Semoga Allah muliakan kita dengan akhlakul karimah, akhlakul karimah, dimuliakan dengan akhlaknya Rasulullah, dimuliakan dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dijadikan orang yang bisa bersama dengan Rasulullah, dibersihkan patung-patung yang ada di hati kita ini, berhala-berhala keduniawian yang menjadi hijab antara kita dengan Allah.
semoga berkat maulid ini hancur semuanya, bersih hati ini, terang dan bersih. Hayyun fi qulubina, hidup Rasulullah di hati kita semua hingga nanti kita dikenali oleh Rasul dan dituangkan di mulut kita yang kotor ini dengan seteguk air dari telaga Kautsar yang jika diminum oleh seseorang tidak akan pernah haus dan dahaga selama-lamanya. Allahumma skina, tuangkan minuman telaga Kautsar kekasih Muhammad kepada kami semua yang hadir, ke mulut kami semua ini ya Allah, sehingga kami tidak haus di hari yang sangat panas itu. Dan selamatkan semua yang hadir, beri pertolongan dan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kami dan anak kami serta orang tua kami, dan beri kami tempat untuk bisa bersalaman dengan Rasulullah, menyentuhkan telapak tangan kami dengan Rasulullah, memeluk Rasulullah, bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ya Rabb, jangan sampai ya Allah, kami dan semua yang hadir Engkau jauhkan nanti di hari yang kami membutuhkan syafaatnya. Beri kesempatan untuk bermimpi beliau, beri kesempatan untuk menziarahi pusara beliau, beri kesempatan untuk berjumpa dengan beliau, beri kesempatan untuk bersalaman dengan beliau di hari yang mana Kau kumpulkan semua manusia, miliaran manusia berebut ingin mendekatinya. Beri jalan kepada kami untuk mendekatinya ya Rabb. Mudahkan jalan bagi kami untuk bersentuhan dengannya ya Rabb. Mudahkan bagi kami untuk mendapatkan syafaatnya ya Allah. Jadikan semua wajah yang hadir ini dikenali oleh Nabi Muhammad. Jadikan semua wajah yang hadir ini dikenali oleh Nabi Muhammad. Jadikan semua wajah yang hadir siang ini dikenali oleh Muhammad, sehingga Rasulullah memberi syafaatnya kepada kami semua yang hadir, semua anak-anak kami dan keluarga kami, dan khususnya kami yang hadir semua. Husnul khatimah indal maut, husnul khatimah indal maut, husnul khatimah indal maut. Bantu kami ya Rabb untuk husnul khatimah. Bantu kami ya Allah untuk ingat kepadamu di saat akhir nafas kami. Bantu kami ya Allah untuk bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats insyaallah minal aminin minal aminin minal aminin. Haqiqna bihaqaiqiha hissan wa ma'na. على هذه النية وعلى كل صالح. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.